Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam siang, warahmatullahi adik-adik yang wabarakatuh. kami banggakan. Pagi hari ini menjelang siang ini kita akan melanjutkan, harusnya tadi jam 7.30 ya. Harusnya jam 7.30. Kemarin saya komunikasi sama Ibu Nova kalau bisa diundur jam 1 karena penerbangan saya itu jam 8. Ternyata cancel, harus jam 1 baru terbang ke Makassar, baru balik ke Palu. Jadi kita darurat ya, ini kan darurat. Nah, karena kalau kita mau menunggu jam 1, perjalanan itu pasti tiba di Palu itu jam 5, jam 6, sehingga kita manfaatkan waktu yang kosong ini adik-adik. Jadi mohon maaf ketidaknyamanannya, pasti saya rasakan merasa dan kalian pasti merasa tidak nyaman karena waktunya dipepetin gitu ya. Karena memang juga Widya Iswara ini waktunya sangat padat. Ya, jadi kita manfaatkan saja. Baik, adik-adik yang kami banggakan, sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah pada siang hari ini kita dipertemukan yang pertemuan perdana melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pembelajaran agenda 3 di Latsar CPNS Kabupaten Buol. Ya. Hari ini adik-adik perkenalkan, saya Agustina, saya salah satu Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diamanahkan, ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi adik-adik, khususnya mendiskusikan materi agenda 3. Nah, di agenda 3 ini lebih tentu teman-teman, karena ini adalah pembelajaran kita diklat model blended, dan tentu diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri kemarin di hasil MOOC-nya. Nah, di MOOC ini untuk pembelajaran pertemuan kita ini 2 jam pembelajaran ke depan, kita tidak akan belajar lagi tentang pemaknaan atau teori-teori tentang agenda 3 atau kedudukan dan peran ASN atau smart ASN atau manajemen ASN-nya. Kita tidak lagi belajar teori, tapi bagaimana penerapannya. Ya, jadi kita tidak main-main di C1, C2 lagi, tapi kita sudah main ke C4 ya, main ke C5, jadi lebih ke penerapan aparatur sipil negaranya, bagaimana kemampuan seorang setelah pembelajaran ini peserta sudah mampu menerapkan ya, bukan lagi memahami, tapi sudah mampu menerapkan fungsi dirinya sebagai aparatur sipil negara. Seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat daripada pembelajaran manajemen ASN dengan smart ASN itu lebih penekanannya bagaimana seorang aparatur sipil negara itu memahami hak dan kewajibannya, dan bagaimana seorang aparatur sipil negara itu memiliki skill, memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan organisasi kita. Nah, lebih ke digitalisasi pemanfaatan ASN, pemanfaatan lebih ke digitalisasinya. Nah, kita memanfaatkan waktu teman-teman sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mendiskusikan pembelajaran kita atau penerapan nilai-nilai agenda 3. Mohon izin silahkan memperkenalkan dulu dirinya teman-teman, karena ini sangat penting untuk hal yang biasanya saya bangun itu ya adalah membangun hubungan emosional dulu, membangun chemistry-nya dulu supaya kita di dalam berdiskusi nanti enak dan nyaman untuk melakukan diskusinya. Nah, saya persilakan Ibu Rahmadani memperkenalkan diri, tugasnya di mana, kerja sehariannya, dan apa aja yang menjadi tugas pokoknya selama menjadi calon pegawai negeri sipil. Saya persilakan untuk Rahmadani. Mohon izin Ibu untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, peserta CPNS Angkatan 40.
sebagai perawat gigi, sekarang bekerja di UPT Puskesmas Bunobogo. Sebagai tugas pokok selama menjalani pelatihan ini, yaitu menjalani pembelajaran melalui sistem blended learning, di mana kita dituntut untuk belajar mandiri di tahapan pertamanya dan kemudian belajar melalui bimbingan dengan coach yang sedang berjalan ini, yaitu Kolabjar. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Ramadhani, tugas pokoknya di instansinya seperti apa kondisinya, Dek, sebagai perawat gigi? Tugas pokoknya yaitu mengasisteni kerja dokter gigi, Ibu, di poli gigi, melakukan pelayanan kepada pasien. Iya, oke, baik. Melakukan pelayanan di pada pasien di rumah sakit atau puskesmas? Puskesmas, Ibu. Oh, puskesmas. Oke, Iya. baik. Thank you, Dani. Kita ke Multianingsih Kurnia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multianingsih Kurnia. Saya bidan di Puskesmas Bokat, Ibu. Tugas pokok saya itu memeriksa ibu hamil, pemeriksaan KB, melayani persalinan yang normal, bayi baru lahir, dan juga kesehatan reproduksi. Terima kasih, Ibu. Iya, oke. Ningsih asli Buol. Saya asli Jawa, Ibu. Tapi Jawa. sudah lumayan lama di Buol. Pasti ya. Ya, di Bokat ya. Bokat kan banyak trans ya. Iya, Ibu. Oke. Baik, thank you. Ada Ramla. Silakan Bu Ramla. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya sebagai perawat di Puskesmas Timbulon, Kecamatan Palele Barat. Tugas saya di Puskesmas yaitu sebagai perawat dalam melayani pasien. Oke. Palele Barat berarti yang jalanan ke Gorontalo itu ya? Iya, Bu. Kalau ke Gorontalo tinggal berapa jam itu dari Palele Barat? Pakai peri masih pakai? Oh, belum, bukan asli sana ya? Bukan. Asli mana nih si Ramla? Saya tinggalnya di Kecamatan Bokat. Oh, tetangga dengan Ningsih berarti ya. Oke, ada Siti Kurniati. Silakan Siti. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniati. Saya bertugas di Puskesmas Memunu, Ibu. Tugas pokok saya yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium, Ibu. Pemeriksaan Laboratorium. Oke, baik. Ada Bu Nur Hidayah. Silakan Bu Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hidayah. Saya kerja di Puskesmas Palele Barat, Bu. Tugas pokok saya Sama Ningsih ya? sama Ramla, Bu. Oh, sama Ramla. Ya, Palele Barat. Tugas pokok saya di gudang obat, Bu. Menyediakan beberapa permintaan obat yang harus digunakan di Puskesmas. Permintaan obat ke Dinas Kesehatan. Selain itu juga mengerjakan beberapa laporan-laporan, LPLPO, laporan vaksin, alkes, obat-obatan. Oke. Baik. Ada Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih, Bu. Mohon izin. Nama saya Muhammad Fauzi, Bu, dari Puskesmas Puskesmas Bunobogo. Tugas pokok saya dirawat inap Puskesmas Bunobogo sebagai perawat. Terima kasih, Bu. Putus-putus ya, signalnya tidak terlalu bagus. Oke, Pak Fauzi, Ya, Pak Bu. Fauzi, ya.
Terima kasih Bu. Nama saya Muhammad Fauzi Bu. Saya bekerja di UPT Puskesmas Bunobogo. Tugas pokok saya sebagai perawat di rawat inap Puskesmas Bunobogo Bu. Oke, perawat inap ya. Iya Bu. Oke, thank you Pausi. Ada Sri, Bu Sri silakan. Iya, makasih Bu. Mohon izin. Perkenalkan, Ya. nama saya Sri Pilarsi dari Puskesmas Gadung. Tugas pokok saya melayani pasien UGD di Puskesmas Gadung. Terima Oke. kasih Bu. Baik Bu Sri yang kan Yusuf. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf. Saya bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja. Tugas pokok saya Oh, ya? Ya Bu. Next. Tugas pokok saya selain sebagai penegak perda dan perkada, saya juga ditugaskan menjadi operator di bagian TIBUM, yaitu Ketertiban Umum. Operator ya. Terima kasih Bu. Kalau di Japungnya apa Yusuf? Japungnya apa? Untuk DSK-nya? jabatan fungsinya salah satunya itu patroli Bu, pengamanan tempat-tempat penting, pengawalan, ada juga evaluasi penegakan perda dan lain-lain Bu. Oke, baik. Thank you. Yang terakhir ada nih Wayan nih. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, mohon izin perkenalkan nama saya Niwayan Suryani. Saya perawat gigi dari UPT Puskesmas Bokat. Tugas pokok saya, iya Bu, dari Bokat. Tugas pokok saya menjadi asisten dokter gigi dan melakukan pelayanan kepada pasien. Terima kasih Bu. Teman-teman dengar suara saya? Siap, dengar Bu. Dengar Bu. Oke, baik. Mohon maaf ya karena kondisi signalnya memang yang tidak terlalu bagus. Sepertinya saya yang bermasalah. Ya, oke, baik. Kita manfaatkan saja yang ada ya. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, kita akan mencoba mendiskusikan. Kalau tidak salah hasil MOOC teman-teman itu sudah belajar tentang manajemen ASN dan Smart ASN, ya kan? Nah, sedikit kita mendiskusikan hasil MOOC teman-teman, nilai apa di manajemen ASN itu apa? Manajemen ASN dan Smart ASN, kira-kira apa yang Anda pahami tentang hal itu? Bagaimana penerapan nilai-nilai apa yang Anda dapatkan di manajemen ASN dan Smart ASN? Saya persilakan untuk Ibu Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Di manajemen ASN, di kedudukan dan peran ASN itu ada dua, ya kan? Ada dua pokok bahasan. Nah, di kedua pokok bahasan ini ada manajemen ASN dan Smart ASN. Bisa Anda jelaskan apa poin penting yang Anda dapatkan di pembelajaran ini dan bagaimana bagaimana Anda menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN di dalam lingkup tugas Anda? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Untuk agenda ketiga ini kita ada yaitu dua, Smart ASN dan Manajemen ASN. Di Smart ASN ini yaitu mengenai literasi digital. Di sini kita di literasi digital ini tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tapi juga kita harus mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Seperti memiliki kecakapan dalam menggunakan media, budaya menggunakan digital, kemudian etis menggunakan digital, terus aman dalam menggunakan digital. Kemudian untuk manajemen ASN-nya, yaitu salah satunya kedudukan ASN. Kedudukan ASN ini adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di manajemen ASN ada
pegawai ASN yang terdiri dari PNS, kemudian PPK atau P3K. Kemudian di sana ada peran-peran peran ASN, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. Untuk fungsi ASN-nya itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN-nya yaitu melaksanakan kewajiban yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk yang ketiganya, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf, thank you banget. Luar biasa persiapannya. Oke. Nah, mendetailnya teman-teman, ya tadi Yusuf sudah banyak menjelaskan. Nah, sekarang kita mencoba. Mbak Ningsi, silakan Dek Ningsi. Izin Bu. Silakan sayang. Saya mau mencoba menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN dalam kegiatan saya sebagai ASN di Puskesmas Bokat. Smart ASN itu kan kita menggunakan media sosial atau digital, seperti saya sebagai seorang bidan, misal akan melakukan kegiatan posyandu di desa A, misal bisa sebagai media informasi bahwa akan diadakan posyandu keesokan harinya, dan menggunakan media sosial sebagai seperti Pak Muhammad Fauzi tadi, kita bisa sosialisasi di situ, memberikan pemahaman-pemahaman atau penyuluhan sedikit tentang kesehatan, terutama tentang ibu hamil dan KB pada tugas pokok saya sebagai bidan. Kemudian untuk manajemennya, fungsi kita sebagai pelayanan publik, kita bisa saling sharing atau berkonsultasi pasien kepada kita dengan seperti kayak nilai berakhlak kemarin yang dipaparkan. Begitu saja Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ningsi. Nah, kembali saya review dulu. Nilai-nilai bagaimana Anda memahami tentang, kita evaluasi dulu nilai berakhlak tadi. Kira-kira yang masih ada, karena kalau kita mau menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN itu, tentu harus dasarnya pondasinya di berakhlak. Nah, bagaimana Anda memahami, berikan saya penjelasan kepada saya, apa yang Anda pahami tentang nilai berakhlak di dalam penerapan tugas Anda sebagai aparatur sipil negara. Saya persilakan Nur Hidayah dulu, sayang. Jangan takut Nur, santai aja. Ya Bu, terima kasih Bu. Dari beberapa agenda yang telah kita lewati, yang saya pahami itu tentang nilai-nilai berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif maupun kolaboratif. Saya berikan contoh Bu, misalnya pada penerapannya pada tupoksi saya sebagai farmasi di gudang obat itu, dalam kata kunci di berorientasi pelayanan, saya harus ramah dan cekatan. Dalam tupoksi saya itu dalam pelayanan resep obat pasien, saya harus mengerjakan resep dengan cekatan dan teliti, serta memberikan pelayanan informasi obat dengan bahasa yang baik, serta mudah dimengerti oleh pasien, dan tak lupa pula saya memberikan senyuman kepada pasien. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, thank you. Baik, makasih Nur Hidayah. Jadi itu kalau kita mau apa yang Anda sampaikan itu, apa yang Anda sampaikan Nur Hidayah itu, kalau kita hubungkan di agenda 3, ya kita menerapkan penerapan nilai-nilai agenda 3 itu lebih ke manajemen ASN atau Smart ASN. Halo.
Izin, Bu. Manajemen ASN kan? Manajemen ASN. Manajemen ASN. Kenapa? Nah, kenapa manajemen ASN? Coba Karena izin menjawab. Karena di sini silakan. ASN diharapkan untuk bisa menjadi ASN yang profesional. Oke. ASN yang harus profesional, ya tentu itu tadi kalau mau menjadi ASN profesional yang harus kita itu kan selalu yang ada dalam hati kita itu berorientasi pelayanan. Bagaimana berorientasi pelayanan? Ya tentu itu meningkatkan kualitas kemampuan kita, ya kan, baik dari digitalisasinya, baik dari sumber daya manusianya, kan seperti itu. Nonsen itu kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kalau kita tidak melakukan tindakan. Contoh yang tadi disampaikan Nur Hidayah bahwa saya melakukan perawatan membantu dokter dalam hal memberikan obat, melayaninya dengan salam senyum sapa, itu adalah bentuk aplikatif inginkan. Nah, dalam bentuk aplikatif itu tidak hanya datang seperti itu begitu saja, tapi yang dibutuhkan itu bagaimana seorang aparatur sipil negara memahami apa kekurangannya, apa kelebihannya, itulah yang harus kita perbaiki. Kalau yang kelebihannya itu yang harus dipertahankan, seperti itu ya. Oke, karena memang pada dasarnya adik-adik kalau kita mau melihat lebih ke manajemen ASN itu lebih ke pengembangan sumber daya manusianya, ya kan, mengetahui apa yang kurang pada diri kita, apa yang harus diperbaiki dari sumber kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam diri kita, sehingga itu yang kita perbaiki. Harus tahu apa hak dan kewajiban kita, karena banyak pegawai negeri sipil itu yang hanya tahu menuntut haknya tapi kewajibannya tidak dilakukan. Contoh kasus, ya kan, contoh kasus buruknya penilaian masyarakat terhadap aparatur sipil negara disebabkan karena oknum pegawai negeri sipil terkadang di dalam memberikan pelayanan atau bertindak di lingkungan sosial itu terkadang tidak sesuai dengan harapan. Ya, contoh di dalam contoh kasus, karena kita di sini di kelas ini semua orang kesehatan ya. Jadi kita pacu dulu untuk orang-orang kesehatan. Contoh misalnya bagaimana sistem pelayanan kita misalnya di loket, ya kan? Di sana kita temukan bahwa sering masyarakat mengeluh tentang pelayanan yang ada di loket. Kenapa? Karena pelayanannya tidak sekatan, pelayanannya tidak cepat, pelayanannya banyak yang terlalu berbelit-belit, terlalu panjang urusannya, ya kan? Terlalu panjang urusannya. Atau kemungkinan bahwa bertumpuknya orang yang ada di puskesmas yang di loket sehingga bla bla bla. Nah, itu yang harus perilaku yang seperti itu, tindakan-tindakan yang seperti itu, atau fenomena yang terjadi seperti itu membuat masyarakat tidak percaya dengan kehadiran kita, ya kan? Nah, sehingga itulah dari sisi manajemen ASN-nya kita perbaiki dari sisi birokrasinya, sistem pelayanannya, sistem apanya yang harus diperbaiki, karena kita di agenda 2 itu kan selalu orientasi pelayanan. Ya, jadi apa yang kita sajikan di agenda 3 itu tujuannya untuk berorientasi pelayanan. Kalau kita perbaiki, anggaplah bahwa kita bermasalah di sistem pelayanan di bagian loket. Nah, nanti kita identifikasi apa sih penyebabnya, kan teman-teman sudah dapatkan cara mempergunakan alat analisis APK, LUSG, kemudian dari Fishbone, ya kan? Nah, disitulah di Fishbone ini Anda ditemukan bahwa ini di APKL itu ada identifikasi masalah sekian banyak. Kemudian dari masalah itu Anda turunkan di USG untuk menemukan 3 isu. Kemudian dari 3 isu itu Anda
Anda pakai alat analisis USG, kemudian Anda dapatkan dengan mendapatkan peringkat 1, sehingga itu Anda turunkan di apa? Anda turunkan di mana? Turunkan di Fishbone. Nah, disinilah di Fishbone Anda menemukan core issue. Itulah yang kita inginkan, bahwa dari core issue itu Anda harus menganalisis masalah apa yang terjadi di sini. Apakah Anda mampu mengkaitkan? Apakah yang bermasalah lebih ke manajemen ASN-nya atau lebih ke smart ASN-nya? Ya, begitu nanti kalau diuji nanti pada saat teman-teman ujian rancangan harus memahami yang bermasalah ini sistem, misalnya contoh isunya yang kita angkat ini isu yang kita angkat ini, lambatnya sistem pelayanan di loket atau berbelit-belitnya banyaknya aduan atau banyaknya masyarakat mengeluh tentang layanan di puskesmas atau layanan di loket puskesmas. Itu harus Anda bedah menurut agenda 3. Bedahnya itu apa yang menyebabkan lambat pelayanannya? Apakah dia misalnya di situ, oh ternyata kita menganalisis, oh lebih ke manajemen ASN. Kenapa? Karena sistem yang berlaku di dalamnya, apakah sistem pelayanannya, apakah alurnya, apakah aturannya atau apa, berarti itu lebih ke manajemen ASN. Tetapi kalau lebih ke merujuk kepada pemanfaatan aplikasinya, ya kan, itu berarti lebih ke lebih ke smart ASN-nya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman itu dituntut di saat Anda menemukan isu atau mengangkat core isu 1, Anda harus tahu yang bermasalah, yang core isu, masalahnya core isu ini apakah lebih ke digitalisasi atau lebih ke manajemen ASN, ya kan? Karena memang sekarang tuntutan, kalau kita berbicara dengan kondisi bangsa kita sekarang ini, aparatur sipil negara itu dituntut untuk adaptif dengan perubahan-perubahan, ya kan? Tidak lagi kita mau melihat bekerja itu berdasarkan dengan sudahlah pengalaman juga dulu-dulu juga tidak melakukan hal seperti itu, ya kan? Nah, karena kalau kita mau sekarang aparatur sipil negara itu sebagai ASN harus dapat merespon. Ya, ASN itu harus selalu dapat merespon keadaan yang baik. Jadi melihat hal-hal yang negatif atau tidak maksimal di dalam sistem pelayanannya, berarti ASN itu harus cekatan, harus cepat mengambil langkah-langkah apa yang harus diperbaiki. Contoh kasus teman-teman ya, karena teman-teman nanti akan dituntut untuk mengangkat sebuah isu dan mendesain isunya dan menyelesaikan isu tersebut, sehingga teman-teman itu harus melihat bahwa apakah isu yang kita angkat ini bisa merubah atau memperbaiki sistem yang ada saat ini. Ya, saya berikan contoh tadi bahwa kita melihat bahwa selama teman-teman ini menjadi CPNS yang ini contoh kasus ya, selama menjadi pegawai negeri sipil, kok target capaian yang diharapkan Kapus itu kok tidak bisa tercapai. Contoh misalnya tingginya penderita hipertensi, ya kan? Nah, contoh kasus. Nah, harapan pemerintah itu kan harusnya menurunkan angka hipertensi. Berarti di dalamnya itu ada gaps, ada masalah. Nah, inilah yang teman-teman harus analisis sehingga dapat dilihat bahwa oh di sini masalahnya. Nah, ini yang saya inginkan, bahwa aparatur sipil negara itu harus cepat merespon masalah-masalah yang ada di lingkungannya dan menyelesaikan seketika itu. Jangan menunggu pimpinan, jangan menunggu Kapus mengarahkan harus seperti ini, karena tidak semua Kapus bisa melihat masalah yang ada di lingkungan kerja. Apalagi kalau itu menjadi bahagian tugas pokok kita, ya kan? Yang tahu persis masalah yang ada di lingkungan kerja kita itu kita sendiri. Karena Anda di bidang kefarmasian, tidak mungkin Kapus kalian itu tahu semua apa masalahnya, kecuali kalau Kapusnya mendapatkan laporan, ya kan? Tetapi yang mengetahui sedetail kecilnya masalah yang ada di dalamnya itu adalah teman-teman yang bergelut, sehingga itulah yang dikatakan bahwa ASN itu harus profesional di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara.
Nah, sekarang kalau kita mau melihat menjadi ASN itu sudah sangat mengalami, kalau saya katakan seperti ini. Adik-adik ini yang lulus jadi CPNS sekarang ini, kalau saya katakan boleh jempol 2, ya kan? Karena perekrutan sampai Anda lulus, sampai Anda menjadi peserta latsar saat ini adalah orang-orang yang melewati fase-fase yang betul-betul fase tersebut disaring yang luar biasa, ya. Artinya kita sudah melakukan perbaikan dari sistem manajemennya, ya kan? Kita tidak khawatirkan, kami sebagai Widya Iswara tidak lagi mengkhawatirkan bagaimana aparatur sipil negara nanti itu kalau dia bekerja, apalagi kalau lulusan CAT ya, yang harus lewat seleksi SKD baru masuk ke SKB, itu tidak perlu dikhawatirkan dari sisi intelektualnya. Ya kan, karena memang sudah siap secara lahir batin kalau saya katakan, ya. Sehingga kalau kita mau membandingkan bahwa aparatur sipil negara sekarang itu tidak perlu lagi dikhawatirkan dari sisi intelektualnya. Kalau dibandingkan dengan lulusan CPNS yang beberapa tahun yang lalu itu sangat-sangat kita rasakan perbedaannya. Karena kenapa? Teman-teman ini saya katakan teman-teman ini melalui hal-hal yang betul-betul disaring dan sudah punya menjadi pegawai negeri sipil itu sudah betul-betul sudah saya katakan sudah siap. Namun yang kita khawatirkan itu adalah apanya yang kita khawatirkan? Tindakannya, perilakunya. Karena dengan adanya Smart ASN, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang berlebihan, kemungkinan besar itu bisa mempengaruhi. Teman-teman bisa lihat sekarang ini banyak anak-anak itu atau lingkungan kerja itu kita sibuk dengan dunianya sendiri, ya kan? Kita duduk berdampingan tetapi sibuk dengan di handphonenya, ya kan? Nah, diharapkan seorang aparatur sipil negara itu tidak melihat bahwa harus peka dengan keadaannya. Jangan sampai Anda nanti menjadi pegawai, sudah lulus jadi pegawai negeri sipil, kemudian tidak peka dengan lingkungan kerjanya. Bagaimana dengan masyarakat? Apa yang dibutuhkan masyarakat, ya kan? Apakah masyarakat butuh ini, kemudian Anda dengan pemanfaatan teknologi dengan sibuk dunianya, itu yang kita takutkan. Olehnya itu tadi disampaikan Yusuf bahwa seorang aparatur sipil negara itu betul-betul memanfaatkan teknologi itu sebagai sarana di dalam memberikan pelayanan, namun harus betul memahami apa indikator-indikator di dalamnya. Jangan sampai kita ASN itu menjadi provokator, ya kan? Dengan adanya berita-berita sekarang kan mudah sekali berita-berita hoax muncul, ya kan? Jangan sampai kita tidak cakap dalam mengekspos atau memforward berita-berita, ya kan? Nah, akan berefek, akan berdampak kepada ketidakstabilan nasional kita, kan seperti itu. Ya, contoh, karena memang aparatur sipil negara itu nggak boleh seperti itu. Jadi bagaimana seorang aparatur sipil negara itu smart memanfaatkan, ya, cakap dalam mempergunakan teknologi. Nah, kemudian itu contoh kasus satu. Kemudian kita seorang aparatur sipil negara, harapan saya nih sebagai coach dalam hal ini atau pengajar dalam latsar ini, harapan saya bahwa teman-teman ini nanti di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan aktualisasinya, jangan saya arahkan jangan menyelesaikan masalah itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman kerja kalian yang selama ini, karena tidak tertutup kemungkinan apa yang Anda lakukan selama itu selama Anda baik dari honorer maupun dari kerja di swasta itu belum tentu relevan dengan zamannya. Karena sekarang ini ya tentu
Zaman teknologi sudah merujuk kepada teknologi. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini teman-teman? Karena saya melihat beberapa angkatan itu di saat menyelesaikan masalah, menyelesaikan isu, membuat kegiatannya itu berdasarkan dengan kegiatan-kegiatan yang selama dilakukan, selama memberikan pelayanan selama ini. Sehingga saya katakan kalau itu ya pekerjaan rutin Anda angkat menjadi kegiatan di rancangan aktualisasi kalian, itu tidak, saya katakan itu tidak efektif. Dan kenapa? Karena Anda menjadikan itu masalah, berarti kalau masalah yang Anda angkat kemudian solusinya seperti itu berarti bukan menyelesaikan masalah, ya kan? Bukan menyelesaikan masalah. Nah, sekarang dengan pemahaman teman-teman memaknai Smart ASN itu, ya, memaknai Smart ASN itu sebagai bagaimana pemanfaatan teknologi di dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya, ya sekarang harus memikirkan masalahnya apa, isunya apa, supaya teman-teman sudah cakap, sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah apa yang Anda mau lakukan. Nah, saya sedikit membahas tentang manajemen ASN, ya. Kalau kita berbicara tentang manajemen ASN itu adalah bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara yang nantinya akan menghasilkan pegawai negeri sipil yang satu, yang profesional, ya kan? Jadi bagaimana seorang ASN yang profesional? Ya tentu harus dipikirkan bagaimana pengembangan sumber daya manusianya, bagaimana jenjang karirnya, bagaimana ke depannya seperti apa. Nah, itu yang pertama dari profesionalnya. Bekerja berdasarkan skillnya, bekerja berdasarkan kompetensinya, itu harapan kita. Yang merasa aparatur sipil negara kurang di bagian ini harusnya peka, harus mengembangkan dirinya, jangan menunggu nanti pimpinan mengikutkan diklat baru Anda ikut, tidak, tetapi bagaimana Anda memikirkan diri sendiri dengan secara mandiri, ya kan? Seperti itu. Karena nanti di Latsar itu, di prajabatannya nanti adik-adik itu yang dituntut itu ada yang namanya PKTBT, ya kan? Bagaimana seorang aparatur sipil negara selama 1 bulan ini harus mengambil sebuah mengangkat beberapa kegiatan, 2 atau 3 kegiatan yang betul-betul kegiatan itu berkontribusi atau berpengaruh ke peningkatan kompetensinya, sehingga merujuk kepada nanti Anda sebagai aparatur sipilnya yang profesional. Kemudian ASN yang kita untuk mengolah ASN menghasilkan pegawai negeri sipil, yaitu yang ASN yang memiliki nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar yang mana kita maksud? Yaitu tadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, ya kan, loyal, adaptif, dan dan lain-lainnya. Ada 7 poin itu. Nah, itu bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi bagaimana memaknai. Tadi beberapa teman sudah menyampaikan bahwa penerapannya seperti ini. Ada Dani kayaknya tadi penerapannya di dalam sebagai perawat gigi atau perawat kesehatan atau ahli asisten apoteker di dalam menerapkan nilai-nilainya itu seperti ini. Jadi sekali lagi betul-betul menerapkan, bukan hanya memiliki, kalau sudah memiliki ya harapan untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, yang memiliki dasar, yang kita harus perhatikan itu adalah ASN yang memiliki etika profesi. Ya kan? Nah, saya pikir kalau semua profesi itu memiliki kode etik, jadi itu yang menjadi acuan di dalam bertindak pada saat kita melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Contoh misalnya kalau kode etiknya perawat tidak bisa mengekspos rahasia pasiennya, ya kan, tidak bisa, banyaklah nanti etika profesi. Tetapi pada dasarnya semua profesi, ya, semua profesi itu memiliki etika, semua profesi itu memiliki kode etik, sehingga kode etik ini yang menjadi acuan, menjadi tindakan di dalam melaksanakan tugas. Kami juga Widya Iswara juga teman-teman memiliki kode etik. Jangan sampai kode etik ini
kode etik yang kita buat, kita jadikan acuan itu kita sendiri yang melanggar, sehingga itulah yang dasar atau yang mendasari di dalam kita bertindak. Entah bertindaknya bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi itu menjadi batasan-batasan kita pada saat kita baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, di lingkungan manapun, itu yang menjadi batasan-batasan kita untuk mewujudkan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, yang keempat, bahwa seorang aparatur sipil itu bebas dari intervensi politik, ya kan? Jadi jangan sampai adik-adik ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk terlibat di dalam politik-politik, karena politik itu jahat, ya kan? Politik itu jahat. Nah, olehnya itu diharamkan, kalau saya katakan diharamkan sebagai seorang aparatur sipil negara itu berpolitik. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata kita sebagai aparatur sipil negara ini, birokrasi kita ini sudah masuk ke wilayah-wilayah politik, termasuk dengan adanya jual beli jabatan dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu sudah masuk. Nah, tindakan kita ya, kalau kita sih sebenarnya cukup memahami, dan setelah kita memahami kita tidak terlibat dalamnya. Karena kalau kita mau melarang atau mengintervensi orang-orang yang sudah yang sudah menduduki jabatan, itu sama saja dengan menabrakkan tembok, ya, muka kita ke tembok. Tapi yang kita inginkan ini adalah adik-adik, bagaimana adik-adik ini memperbaiki diri dulu, tidak usah berpikir untuk memperbaiki orang lain dari sisi hal yang kita diskusikan, tetapi memperbaiki dulu diri sendiri, kemudian itulah yang menjadi landasan sehingga orang lain bisa bercermin dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Nah,